Setelah 18 tahun membina rumah tangga, pernikahan Andre Taulany dan sang istri Rain Wartia Trigina kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, pada bulan April 2024 silam, Andre Taulany telah melayangkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama. Sontak saja, kabar itu membuat masyarakat terkejut. Bagaimana tidak, usai mengucap janji suci pada bulan Desember 2005 lalu, pernikahan Andre Taulany dan Rain terbilang jauh dari kabar miring. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sang komedian sempat membagikan unggahan penuh arti yang kini dianggap sebagai sinyal oleh masyarakat. Contohnya, kala ia menggambar potret seorang laki-laki yang dililit ular berbisa. Lantas, seperti apa hasil terawangan batin Velin Ratu Ayu? Mungkinkah hal itu memiliki arti yang cukup serius di mata Velin? Begini, dalam suatu pernikahan biasanya itu kan sudah ada komitmen bersama. Namun yang aku lihat di sini sang wanita malah lebih memilih seseorang yang baru dikenal. Artinya adalah dalam pernikahan itu kan dia mulai dari sesuatunya dari nol sampai dengan besar. Kemudian setelah sudah pernikahan itu maju, kemudian sudah sukses, sang wanita ini malah berkhianat ya. Dan artinya adalah wanita itu boleh dikategorikan sebagai wanita yang menurut dia adalah sangat berbahaya nih ya. Wanita yang sangat berbahaya dalam pernikahan, artinya dia sendiri yang emang di sini melakukan dosa ya. Dan juga sang prianya ini dililit ular, artinya adalah kalau aku lihat juga di sini hubungan mereka bertiga sesungguhnya itu sangat erat dan saling kenal ya. Dan juga sang wanita itu kenapa harus digambarkan melilit ular, karena rasanya dia wanita berbisa, di mana dia juga yang bisa atau merusak suatu persahabatan hanya karena keinginan pribadi dia ya. Dan alih-alih ingin kalau aku lihat ingin ya mendapatkan suatu jabatan tertentu, dia juga artinya berkhianat ya, mengkhianati keluarga dan juga berpaling dari berpaling dari suami kepada orang lain. Ada wanita, ada ularnya sama. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus banget. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Kalau aku lihat di sini didasari dari obsesi seorang istri ya untuk berkarir. Makanya ini juga menjadi polemik ya, menjadi suatu perdebatan di awal dari hubungan pernikahan ini. Dan terjadinya ketika kemarin-kemarin ini masa pemilihan pemilihan daerah ya, pilkada daerah ya yang ada di Jakarta ya, di mana sang wanita ini ingin berkarir. Dari situlah beliau mengenal seseorang ini dan yang mensupport ya, boleh dibilang dia adalah satu tim dan support. Namun pada akhirnya semua itu pun berlanjut ke ranahnya yang memang sudah menjadi ranah yang tidak semestinya. Orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif, kan pada faktanya nggak gitu. Terawangan Velin Ratu Ayu pun berlanjut dengan unggahan Andre Taulany yang lainnya, di mana pada gambar kali ini Andre membagikan ilustrasi di mana seorang pria berhadapan dengan sepasang manusia yang menyembunyikan benda tajam di belakang punggung mereka. Dan menurut hasil terawangan Velin, potret itu berarti jika Andre Taulany diduga telah dikhianati oleh wanita terdekatnya dengan bantuan sosok pria yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Lantas, sudah berapa lamakah luka ini disembunyikan oleh Andre berdasarkan hasil terawangan Velin Ratu Ayu?
Dan juga di situ ada satu lagi postingan di mana sang wanita dan pria ini memegang pisau ya di belakangnya seperti ini, menyembunyikan pisau di belakangnya, berarti dan di sini sang suami di depan. Itu sudah sangat-sangat menandakan bahwa sebenarnya mereka saling kenal. Aku merasakan sudah kurang lebih hampir 5 tahun, tapi mencoba untuk untuk mempertahankan sampai dengan hari ini. Dan dia pikir memang tidak bisa berubah, dan memang sudah sesuatu hal yang menurut ya sang suami ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan sampai akhirnya ya udah, ini suatu kebodohan kalau saya harus bertahan dalam kesakitan, dan suatu kebodohan kalau saya harus menyembunyikan ini semua. Jadi lebih baik ini jalan yang terbaik agar tidak saling menyakiti. Oh enggak, tidak. Kami pastikan tidak. Kami advokat di dalam perkara ini terikat kode etik, tidak akan menyampaikan statement apapun karena sidang terus. Ketika mulut tidak bisa mengucap dan hati sakit, maka tulisan pena ataupun gambar itu sudah mewakili suatu kekecewaan atau luka yang mendalam ya. Karena ketika kita mengingat itu kita akan sakit. Maka kalau sudah sakit, mulut pun tidak bisa berkata-kata. Sebab apa? Ketika mulut akan mengucap sesuatu hal, air mata menangis. Karena ya memang itulah cinta. Ya, tapi biar bagaimanapun di sini seorang A ini sangat bijaksana sekali. Artinya memang kalau misalnya kita boleh mencintai, tapi mencintai itu tidak harus memiliki. Artinya di sini dia lebih dewasa dan memilih untuk mengalah demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Luar biasa. Selain itu, Velin Ratu Ayu pun menerawang unggahan lain berisi ilustrasi seorang wanita yang hanya ditemani binatang peliharaannya usai menghembuskan nafas terakhir. Menurut hasil terawangan mata batinnya, Velin pun membaca kalau ilustrasi itu merupakan gambaran sebuah karma yang ikut menghantui manusia hingga ke peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa pesan Velin Ratu Ayu usai menerawang sederet unggahan yang dibagikan Andre Taulany? Artinya adalah ketika seseorang itu adalah sebagai efek dari perbuatan karma. Postingan tadi adalah menggambarkan suatu ketika karma itu akan berlangsung ya. Saat ini kamu meninggalkan keluarga hanya dengan sesuatu hal yang sedang kamu tuju. Tapi sesungguhnya kamu tidak mengerti suatu ketika nanti ya, kamu akan tersadar bahwasanya dia yang sedang kamu saat ini inginkan dengan apapun yang sedang kamu ambisiuskan saat ini itu tidak akan berlangsung lama. Sesungguhnya dia pun hanya memanfaatkan kamu. Itu yang disebut karma. Maka di situ digambarkan ketika sang wanitanya tertidur dan tenggelam, ya, tertidur dan ditumpukan tanah ya. Artinya adalah karma itu terus berlanjut. Dan juga kematian tidak akan bisa membeli kebahagiaan dan tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dia tinggalkan. Ya, kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah.